Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ada sebuah video pernyataan dari seorang pemimpin agama. Dia berterus terang berkata, di sebuah daerah dia pernah memualafkan satu desa. Setelah mualaf, tiba-tiba ke daerah itu masuk gereja dan ada, kata dia, beberapa yang murtad dan dia sangat marah. Dan ini konyol sahabat ya. Kenapa begitu saya katakan konyol? Mereka memualafkan orang boleh, tapi kalau ada orang murtad kok marah begitu. Sehingga mereka menggeruduk sebuah gubuk doa HKBP di Batam. Gubuk doa loh sahabat. Gubuk doa pun digeruduk. Jadi nggak bisa lagi orang Kristen ini berdoa. Heran kita sahabat. Nih videonya. Baiklah, sudah tidak ada lagi. Bukan kami anti keagamaan, bukan kami tidak suka dengan Kristen. Jujur saya katakan, saya ini Pak Camat mengalami. Wali kotanya Kadir waktu itu ketika menjadi wali kota, saya pernah mualafkan orang dapur 6 itu, satu kampung itu sudah saya Islamkan. Saya pernah mualafkan orang dapur 6 itu, satu kampung itu sudah saya Islamkan. Kita adakan di Tamasal. Muhammad besar-besaran. Dan Kadir turun di situ, Pak Jul Kipriaka dan Arifin Nasir turun di Pasir Bulu. Kelurahan Tua Abang, tepatnya di kampung saya, Pak Rana tahu. Kenapa saya marah? Ya. Begitu saya pindah ke Karas, Pak Camat, orang Kristen Nasrani ini datang ke sana. Ya. Tadinya situ sudah saya bangun gereja, sudah ada masjid. Sekarang berubah menjadi gereja. Apakah itu tidak memurtadkan orang-orang Islam, orang Melayu? Inilah antisipasi kami, makanya kami tidak mau. Betul. Ya? Mau. Jadi ini Pak Camat, alasan kami. Apalagi tidak sesuai dengan aturan. Jadi sekarang di kampung dapur kami itu, satu kampung itu Kristen. Dengan dikasih mereka sembako, dengan dijanjikan mereka. Ini pemurtadan sangat luar biasa terhadap agama kami. Bukan saya tidak suka dengan Kristen, tapi mereka mempengaruhi. Yang dia bilang tadi tidak melibatkan agama. Itu bukti saya mengalami. Tanda tangan saya selaku saksi yang kadang saya turunkan ke Pasar Bulu memualafkan orang sekolah itu. Alhamdulillah hari itu Pak Camat 100% Islam. Orang yang sudah punya agama, kalian tarik masuk agama kalian. Kami tahu, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tapi tidak harus orang yang sudah punya agama kalian pengaruhi untuk masuk agama kalian. Buktinya hari ini kita boleh berangkat ke Pulau Bang. Ini Pak Rahmat sebagai tokoh sana, dia tahu persis. Ini perbuatan daripada orang-orang kita Batam. Nasrani. Betul Pak Nyamat, saya menghargai Pak Camat selaku camat aja. Kalau tidak saya perintahkan, bongkar. Karena saya mandang Pak Camat, menghormati Pak Camat selaku tokoh Batam. Orang sudah kami anggap keluarga, kami menghargai itu Pak Camat. Sebenarnya hari ini tidak perlu lagi kita mediasi, karena sudah tutup. Sudah cukup di rumah saya. Mereka akan bongkar. Dan mereka mengasih kambing 4 ekor waktu itu ke PRT Tanjung Bangkeng. Betul. Dengan mengiming-iming, meminta dukungan daripada kami. Tidak, kami tidak sembelih kambing itu. Ada sampai sekarang, kamu boleh ambil kamar mati. Kami tidak mau. Kami bukan tidak suka dengan Kristen. Bahkan saya mau kalian Kristen kemarin. Tapi beda keyakinan tidak ada. Tapi tolong, di bumi Rempanggalang ini, di bumi Melayu kalian ikut aturan. Mengacu pada pasal 14 tadi, ya, harus didukung 60 kepala keluarga orang Melayu di sini. Kalau tidak ada jangan coba-coba. Kami tidak mau. Ya. Kenapa saya tidak bisa tidur orang datang ke rumah saya? Kalian enak. Saya sebagai ketua di sini didatangi masyarakat. Berhenti aja kamu jadi ketua kalau tidak bisa mengatasi hal itu yang terjadi Pak Camat. Betul. Jadi Bapak ini kemarin turun juga ke situ, turun ketemu saya. Tommy ada. Entah apa dicakap dia macam mana. Ternyata lanjut juga. Padahal minta waktu. Minta waktu kan, mohon bongkar kemarin. Tapi lanjut juga, ibadah juga. Kalau kalian sesuai dengan aturan, silakan. Semua orang saya Kristen, Katolik, Nasrani, saya kasih tanah. Jangan suka-suka kalian, kampung ini negeri ini punya Tuhan. Negeri ini punya Tuhan, kami tuan tanah. Betul. Kami yang punya kampung, bukan kampung kalian. Silakan kalian beri tanah, tapi tidak untuk membangun gereja. Di dalam surat tanah itu sudah tertera, tanah perkebunan. Ya? Bukan tanah untuk bangun gereja. Jangan suka-suka kalian, kampung ini negeri ini punya Tuhan. Ya, dari zaman datuk moyang kami orang Melayu yang dengan Islam. Lalu ala Nabi Muhammad. Tapi cara kalian. Seharusnya kan malu sahabat ya menceritakan hal seterbuka itu. Dia berkata dia memualafkan satu desa, tetapi dia mencak-mencak dan marah-marah kalau ada orang murtad. Kalau memualafkan orang boleh, tetapi orang murtad nggak boleh. Dia berdakwah boleh, orang memberitakan kabar baik, memberitakan Injil nggak boleh. Itu kan namanya egois ya. Kok bangga sih?
beragama itu egois. Saya heran kok ada orang bangga begitu ya, menceritakan cerita yang sejujurnya dan bangga gitu loh. Dia marah ada orang murtad, padahal dia sendiri berterus terang kalau dia memualafkan orang satu desa. Entah benar entah enggak itu saya nggak tahu ya. Tapi dia berkata satu desa menjadi Islam dan mualaf karena dakwahnya, karena pelayanannya begitu. Tetapi ada gubuk doa, tempat orang berdoa, bukan untuk ibadah loh, tapi untuk orang berdoa begitu ya. Mereka geruduk. Lalu setelah itu mereka berdiskusi menceritakan ini, seorang ahli agama ini ya menceritakan hal yang seperti itu. Dan dia sangat marah dan mencak-mencak kalau melihat orang murtad. Kejadian seperti ini sebenarnya biasa ya. Di Malaysia itu juga begitu. Orang murtad di penjara, mengalami aniaya, mengalami diskriminasi, bahkan dipersekusi. Tetapi kalau mualaf disanjung, diberikan segala fasilitas dan tidak dipenjara. Hal-hal seperti itu pasti sering kita temukan di negara-negara Timur Tengah yang kuat syariahnya, sahabat. Mereka tidak malu menunjukkan sebuah ketidakadilan. Mereka nggak malu melakukan sebuah dakwah agama walaupun itu ketidakadilan, sahabat. Heran kita, heran sahabat. Saya heran sih ya, kok bisa begitu gitu ya, saya heran. Ya samalah seperti di YouTube ini, sahabat ya. Waktu kesaksian sebuah channel Bapak Yusuf Manubulu setiap hari menyaksikan para murtadin-murtadin. Wah, Pak Yusuf Manubulu dilaporkan mau dipenjara, diserang habis-habisan, sahabat. Padahal mereka punya begitu banyak channel kesaksian mualaf, mukallaf yang tidak jelas. Di situ kita melihat, kita ketawa. Ada yang ngaku bapaknya pastor, mamanya pastor, terus dia juga pastor, keturunan mereka pastor. Ada yang ngaku bapaknya pastor, mamanya romo. Iya, ada itu saudaraku. Bapak saya dulu pastor, mama saya romo. Nah, saya jadi uskup katanya gitu. Aduh, saudara yang terkasih, ada lagi yang lebih geli lagi ya. Pernah saya upload juga videonya itu, saudaraku. Saya komentari mungkin di video yang sangat lama sekali ya. Dia cerita begini, bapak saya itu romo, ibu saya uskup katanya gitu. Saya pun pastor dan saya sedang menyekolahkan anak saya di Patikan menjadi pastor juga katanya. Istri saya pun seorang romo juga kasih. Padahal pastor, sahabat, bagaimana bisa punya keturunan pastor dan romo, mereka sendiri tidak menikah loh, sahabat. Konyol sekali ya. Nah, kesaksian-kesaksian begitu di channel-channel seperti Ngaji Cerdas, apa itu, Ngaji Tasik. Ada lagi saudara channel-channel mereka itu banyak loh, channel mereka itu tiap hari ada mukallaf kesaksian lawak-lawak gitu. Saya suka juga nonton, tapi saya tertawa-tertawa ya. Ya, cukup lucu, sahabat. Ada yang pernah bersaksi juga di situ. Saya waktu Kristen, tugas saya adalah vokalis katanya. Vokalis di gereja. Sepanjang saya jadi Kristen belum pernah ada namanya jabatan vokalis gereja. Tapi dia dengan PD, sahabat. Dan teman-temannya yang di sekeliling dia itu, Masya Allah, Alhamdulillah, inilah hidayah katanya. Padahal yang bersanya, tugas saya dulu adalah vokalis gereja katanya. Ampun Tuhan, kok ada vokalis gereja gitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada juga di situ mukallaf ya. Mungkin saudara tahu, ini terkenal. Tugasnya katanya, pelayanannya waktu jadi Kristen adalah sebagai marketing kekristenan. Marketing kekristenan, sahabat. Ada tuh. Tapi itu udah banyak dikomentari orang ya, pada ketawa-ketawa semua. Jadi jabatannya waktu Kristen adalah seorang marketing kekristenan. Lawak-lawak, sahabat. Nah, tetapi begitu ada channel Kristen seperti Pak Yusuf Manubulu, mereka ngamuk. Karena apa, sahabat? Karena di situ rata-rata
orangnya jujur-jujur semua, bercerita, dan keluarganya ada, anaknya ada, semuanya nampak, saudaraku. Jadi ndak bisa dibilang bohong-bohongan gitu. Kan gitu, saudaraku. Makanya mereka marah, mereka menampilkan mualaf yang nggak jelas gitu ya, saudaraku. Kita menampilkan murtadin yang sungguh-sungguh gitu. Nah, itulah faktanya, sahabat. Makanya sering terjadi ya, kalau mereka itu sering melakukan ketidakadilan. Ya sebenarnya kalau kita bilang egois lah. Orang mualaf mereka bangga luar biasa, tapi kalau orang murtad, wah, mereka sangat keberatan, bisa emosi. Nah, inilah ketidakadilan, sahabat, ketidakadilan yang mereka lakukan. Makanya saya katakan, mungkin berulang-ulang saya katakan, jangan sampai saudara tinggalkan Tuhan Yesus jadi mualaf. Karena begitu Anda mualaf, Anda sadar susah keluarnya. Susah ya, seperti itu. Seperti kata Bapak itu kan, kalau mualaf ya mereka bangga, tapi kalau saudara murtad mereka bisa marah. Terberkati, shalom.